Halo, balik lagi di Kontraflow. Update aja sedikit. Kemarin hari Sabtu akhirnya gua nge-hire Mbak buat ngomong anak, karena bini gua mau kerja lagi, bosen kan katanya di rumah. Ya memang kasihan sih sebenarnya. Biasanya kan kerja punya aktivitas lah gitu, daily pagi sampai sore. Tiba-tiba hampir 6 bulan ini kegiatan di rumah aja bosen. Dan kebetulan kan istri gue tuh ekstrovert lah orangnya. 6 bulan gak ketemu orang, ya maksudnya gak interaksi sama banyak orang tuh, kasihan jadinya. Makanya akhirnya gue bolehin kerja. Tapi memang kerjanya kalau bisa ya nggak terlalu berat lah. Akhirnya gue nge-hire Mbak. Ya sebenarnya nggak gue bebasin sih kerjanya apa. Kan kalau bisa dapat dia nggak terlalu berat, ya nggak apa-apa. Yang penting dia buat jajannya dia, kalau kurang-kurang sama ini sih yang penting dia ketemu sama orang, ngobrol, itu aja. Dan alhamdulillah mbaknya bagus menurut gua. Mbaknya dipanggil tetehnya bagus. Moga-moga betah sampai Raska, ya at least setahun lah minimal lah itu. Oh ya, ngelanjutin lagi pembicaraan kemarin, obrolan kita kemarin. Itu gimana caranya melihat 360 bisnis kalian. Oke, misalnya bisnis kalian itu ya Muay Thai nih. Kita ambil Muay Thai lah ya. Dari bisnis kalian ini, apa sih yang bisa kalian bisnis lagi? Misalnya kalian point of view kalian itu harus sebagai customer dulu. Kalian tempatkan point of view kalian sebagai customer. Jadi kalian mau latihan nih, terus datang dari parkiran misalnya, terus masuk apa nih yang sekiranya kalian butuhkan. Misalnya tempat nongkrong, tempat sebelum latihan mulai, tempat ngopi misalnya, ya kalian berarti di sini nggak tempat ngopi, camp kalian ya bikin misalnya tempat kopi atau tempat mini cafe gitu yang jual kopi, teh gitu. Nah duduk nih kalian nih, terus kalau misal tempat kalian ada space-nya ya, tempat space buat nongkrong ngopi-ngopi. Terus misalnya kalau tempat kalian boleh ngerokok, misalnya nggak ada rokok, bisa tuh kalian jual rokok. Ada yang nge-vape, bisa kalian jual vape di situ. Udah, terus kalian latihan. Kalian misalnya nggak punya glove, punya hand wrap, bisa tuh kalian ngadain misalnya jual glove atau hand wrap gitu. Misalnya glove atau hand wrap, cari kalian biasanya nyari yang paling murah. Kalau misalnya terasa jual glove atau hand wrap itu terlalu mahal, bisa kalian sewain. Jadi kan misal memang di camp itu kan ada glove sama hand wrap buat bareng-bareng. Nah ini kalian sewain yang lebih eksklusif, yang misalnya nggak terlalu rame-rame gitu. Terus kalian lihat lagi setelah pulang misalnya mau mandi ini, kalau punya kamar mandi, mau sampoan. Nah di mini cafe juga kalian juga bisa jual misalnya sabun sasetan. Ada nggak sabun sasetan? Ya sampo sasetan misalnya, atau sabun sasetan gitu kalian jual. Itu caranya. Jadi kalian lihat sekelilingnya. Oke, kalau misalnya Muay Thai ini kan karena gue ngomongin Muay Thai karena gue punya pengalaman lah di Muay Thai 3 tahun. Gue ngomongin lain yang mungkin lebih relate. Misalnya coffee shop,
kedai kopi misalnya. Ini juga ngomongin karena gue punya pengalaman punya kedai kopi setahunan lah, karena tutup karena pandemi sebenarnya. Nah, di coffee shop kalian, balik lagi, kalian misalnya POV kalian sebagai customer dulu nih, kalian parkir misalnya, sampai parkir. Nah, kalau coffee shop kalian gede, daripada tukang parkirnya diambil sama akamsi atau misalnya ormas-ormas, kalian kalian aja yang karyawan kalian aja yang nagihin gitu 2.000. Nah, ini kenapa gue ngomong gini, karena ada satu coffee shop, sebenarnya coffee shopnya murah dan menurut gue enak. Nah, parkirnya itu yang narikin itu karyawan mereka, dan itu jadi penghasilan tambahan loh sebenarnya. Parkir itu jadi penghasilan yang nggak dilihat tapi sebenarnya besar gitu. Cuma satu motor, coba aja hitung satu motor misalnya 2.000 datang 10 motor 20.000, tanpa kalian harus ngeluarin tanpa kalian harus ngeluarin modal. Mobil misalnya 3.000 atau goceng, 10 mobil 50.000, itu satu kali datang. Coba seharian bisa lah, misalnya customer kalian motor bisa sampai 20-30 misalnya, atau 50 seharian. Hitung dikali coba 2.000 berapa. Kalian juga bisa kompensasinya biar rame, harganya jangan terlalu mahal. Misalnya sering adain acara live music, itu pasti ngundang tuh. Nah, parkirnya kalian yang kelola gitu. Ya nanti urusan gimana ini ya kalian negosiasi lah, bilang aja ini sudah ada orangnya gitu. Gitu coba. Ya terus balik lagi, kalau kalian ngopi nongkrong bisa ngapain? Ngerokok, nge-vape, kalau jual rokok atau vape. Terus apalagi sih kalau orang nongkrong itu ngerokok, ngopi, ngobrol. Terus ya paling jual cemilan. Terus cemilannya kalau saya unik-unik yang cemilan-cemilan murah aja. Menurut gua tuh cemilan-cemilan kayak ciki-ciki itu, cemilan ciki-ciki ya, kalau jual murah aja. Kenapa? Ciki-ciki itu ngebuat orang aus sebenarnya. Nah, itu bisa tuh kalian tuh utilize. Jual-jual murah aja, jual beda dari modal cuma beda 100-200. Pancingannya apa? Biar mereka haus, beli lagi minuman. At least mereka nongkrong ngemil terus beli es teh manis pun ya lumayan ya. Mereka tuh nongkrong berjam-jam cuma beli kopi satu misalnya gitu, kita cuma pesan es teh satu gitu. Nah, makanya itu cara istilahnya dalam tanda kutip mancingnya orang gimana beli lagi. Terus kalian juga selain bisa jual snack kan, mereka karena aus, jadi kalian beli jual makanan yang mancing aus, yang pedas misalnya, yang mancing beli minum lagi itu. Berarti antara pedas atau seret atau yang bikin aus, kalian teliti. Nah, itu apa tuh gitu. Terus apalagi parkiran udah, ngobrol ya paling itu. Jadi itu caranya, jadikan posisi kalian itu sebagai customer. Jadi ketika kalian masuk ke toko kalian atau bisnis kalian, kalian lihat nih, gue duduk nih pesen lah gitu, duduk pesen kopi, nongkrong, kalian rasa apa nih yang kurang gitu, apa nih yang kira-kira coba kalau di sini customer gitu, nggak ada ini nih, nggak ada misalnya sewa buku misalnya,
kayaknya gue bosen nih, harus ada buku ya adain gitu. Atau gue bosen nih mau ada apalah, misalnya ada orang meeting gak bawa headset, sewain headset. Ini kan contoh aja gitu, hal-hal yang seperti itu. Jadi kalian posisikan kalian sebagai customer, terus kalian rasain apa yang kurang dari tempat kalian itu yang bisa disewain. Begitu cara melihatnya. Atau kalau misalnya yang agak sulit melihatnya, sebenarnya kayak UMKM apa namanya, yang but-butan itu loh, yang udah punya brand, apa sih namanya, franchise itu agak sulit. Yang but misalnya minum es teh gitu, itu agak sulit. Paling tambahannya misalnya es teh, ya cemilan, keripik paling sih jualan kayak gitu. Itu cara melihatnya 360. Atau misalnya bisa aja cuci sendal, cuci sepatu di tempat bisnis kalian. Misalnya coffee shop, sambil nunggu ya kalau bisa bukan cuci sepatu, bersihin sepatu tuh, bersihin sepatu kilat misalnya aja gitu. Sambil ngopi, sambil pulang-pulang sepatunya bersih atau sendalnya bersih, kan bisa. Apalagi kalau misalnya musim hujan kan, pasti ada aja orang yang butuh tuh. Nah itu bisa bisnis gitu. Nah atau misalnya apa, pas lagi hujan, coba kalian cari misalnya orang hujan itu yang naik motor pasti nggak punya jas hujan, kalian jual jas hujan di sana. Atau misalnya cari payung yang sekali pakai atau apalah buat misalnya yang naik mobil gitu. Itu bisa tuh kalian jual. Jadi balik lagi, cara melihatnya, posisikan kalian sebagai customer yang membeli produk kalian atau yang menggunakan produk kalian. Apa dari ketika kalian masuk sampai pulang, kalian lihat apa yang kurang gitu. Oke, segitu aja. Gua udah keluar dari kontraflow. Mungkin kita lanjut besok obrolannya. Terima kasih sudah menonton.